Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya serta rahmat-Nya hingga kita dapat berkumpul di sidang Jumat yang insyaallah diberkahi ini. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan yang hanya dapat diperoleh dengan menggali agama kita ini yang mulia dari sumber yang suci, yaitu kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari para pelaksana dari sahabat dan juga salafus saleh setelahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua adalah permasalahan yang sangat penting di dalam agama Islam ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Dan setelah itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar janganlah kau beribadah selain kepadanya, dan hendaklah kau berbuat baik kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti, untuk beribadah kepadanya, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mujahid mewasiatkan bahwasanya itulah mengapa Allah menggandengkan beribadah kepadanya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ada pula ukul walidain adalah sebuah gangguan dari seorang anak kepada orang tuanya, mau itu berupa lisan ataupun perbuatan. Contoh ukul walidain dari berupa lisan ialah seperti menghina atau mengatakan perkataan yang membuat keduanya sakit hati. Sementara dari perbuatan ialah seperti memukul, menendang, atau tidak bersilaturahmi kepada keduanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin, keutamaan-keutamaan dalam berbakti kepada kedua orang tua ialah yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling utama. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu a'malin afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ay? Qala birrul walidain. Qultu summa ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling utama? Lalu beliau menjawab, salat pada waktunya. Lalu kemudian aku bertanya, lalu apa? Kemudian beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya, lalu apa? Lalu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan berbakti kepada kedua orang tua setelah salat pada waktunya, yang dimaksudnya adalah berbakti kepada orang tua sangatlah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. An Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ridho Allah fi ridhil walidain wa sakhatu Allah fi sukhtil walidain. Yang artinya, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Jadi maksud hadis ini adalah Allah akan ridho terhadap kita sebagaimana orang tua kita ridho terhadap kita, dan juga Allah akan murka terhadap kita sebagaimana kemurkaan orang tua kita terhadap kita. Dan yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan masalah-masalah kita yang sedang dihadapi.
yaitu dengan cara bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kita berbakti kepada kedua orang tua. Insyaallah Allah akan memudahkan semua urusan-urusan kita. Orang tua kita mengurus kita dari sejak kandungannya. Saat kita lahir, ibu kita memtaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Dan setelah itu, ibu kita lah menyusui kita, bukan orang lain. Dan ibu kita lah yang membersihkan kotoran kita dengan tangan kita sendiri, bukan orang lain. Dan apabila kita sakit, tidak ada yang mengasihani kita kecuali ibu kita. Sementara ayah kita mengantar kita ke rumah sakit untuk berobat agar kita cepat pulih. Dan apabila ibu kita ditawarkan untuk hidup atau mati untuk kita, maka dia akan lebih pilih mati agar kita tetap hidup. Demikianlah jasa seorang ibu kepada anaknya. Dan yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua dapat meluaskan rezeki seseorang dan juga memanjangkan umurnya. Dari An-Nas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi asarihi falyasul rahimahu." Yang artinya, barang siapa yang menyukai rezekinya diluaskan dan juga dipanjangkan umurnya, maka jalankanlah silaturahmi. Dan yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat masukkan seseorang ke dalam surga. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bermimpi masuk ke dalam surga, lalu aku mendengar seseorang sedang membaca. Lalu aku bertanya, siapakah orang ini? Lalu malaikat menjawab, dialah Haritsah bin Umar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demikianlah perbuatan baik. Demikianlah perbuatan baik kepada orang tua yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Dia, Haritsah bin Umar, adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya." Keenam, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan dosa-dosa. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya aku melihat seorang laki-laki menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa. Sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar. Apakah masih ada taubat untukku?" Lalu beliau bertanya, "Apakah kau masih memiliki ibu?" Dia menjawab, "Tidak, ia sudah meninggal." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Apakah kau masih memiliki bibi?" Lalu dia menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka berbuat baiklah kepadanya." Ketujuh, berbakti kepada orang tua akan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Seperti kisahnya Uwais Al-Qarni dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya tabi'in ialah yang biasa dipanggil Uwais. Dia memiliki ibu dan dulu ia memiliki penyakit belang di kulitnya. Datangilah ia dan mintalah kepada dia untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua dapat mengangkat derajat kita dunia maupun di akhirat dan dipercepatnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib, baik kita masih anak-anak, remaja, dewasa ataupun sudah memiliki cucu sekalipun. Berbakti kepada orang tua tetaplah wajib. Dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwasannya lebih ditekankannya berbakti kepada orang tua di usia lanjut karena yang pertama, di usia lanjut mereka membutuhkan perhatian lebih dari anaknya dan di usia tersebut sangatlah rentan dan juga tidak memungkinkan. Dan yang kedua, semakin lama mereka hidup, semakin lama mereka membutuhkan perhatian dari anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya lebih ditekankannya berbakti kepada orang tua di usia lanjut karena di usia tersebut adalah kesempatan emas untuk kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga jalan menuju surga. Kaum muslimin, dianjurkan bagi seluruh manusia, terutama seorang anak, untuk bergaul bersama kedua orang tuanya. Dan janganlah kalian berusaha sombong kepada keduanya, karena ingatlah seluruh manusia dilahirkan dengan keadaan hina dan membutuhkan pertolongan dari keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqfir lahumma janaha dzulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Yang artinya, dan berbuat baiklah dan hendaklah kau rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan kasih sayang, dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecil." Dan amalan-amalan yang kita dapat perbuat apabila kedua orang tua kita telah wafat, yang pertama ialah mendoakannya, kedua menyolatkannya apabila kedua telah meninggal, dan yang ketiga
meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka sudah wafat. Dan yang keempat, membayar hutang-hutangnya. Dan yang terakhir, menunaikan wasiat-wasiatnya sesuai dengan syariat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Timbul sebuah pertanyaan di antara kita. Apakah kita harus mentaati orang tua kita apabila keduanya menyuruh kita untuk bercerai dengan istri kita? Kaum muslimin, hal ini pernah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berkunjung ke rumah anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan saat itu anaknya tidak ada di rumah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, sampaikanlah pada suamimu, hendaknya ia mengganti palang pintu rumah ini. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam datang ke rumah. Lalu istrinya mengatakan bahwasannya ada orang tua yang datang ke rumah dan menyuruhnya untuk mengganti palang pintu rumah ini. Nabi Ismail alaihissalam menjelaskan bahwasannya orang tua tersebut adalah ayahnya dan menyuruhnya untuk bercerai. Intinya adalah apabila kedua orang tua kita menyuruh kita untuk cerai, kita bisa menolaknya, kecuali apabila istri kita melanggar syariat-syariat Islam, maka perintah tersebut akan menjadi wajib. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tuhammilna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Haqimus shalah.